Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faika Ratnasari dengan NIM 90500 122021 jurusan Perbankan Syariah kelas C angkatan 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter. Nah, konsep yang menjadi pondasi dalam ekonomi moneter yang pertama itu uang, yang kedua itu permintaan dan penawaran, dan yang ketiga itu tingkat bunga, dan yang keempat itu inflasi dan deflasi. Adapun tujuan dari ekonomi moneter ialah mencapai stabilitas ekonomi yang diukur dengan kesempatan kerja, maka makin besar peningkatan produksi, maka akan membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Kemudian ruang lingkup ekonomi moneter ialah uang yang beredar di masyarakat harus diatur jumlahnya agar dapat mempengaruhi perekonomian yang ingin dicapai oleh pemerintah, yaitu stabilitas ekonomi melalui stabilisasi nilai tukar mata uang. Materi yang kedua itu dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan. Sistem keuangan perusahaan mendorong investasi dalam sektor real dan proyek-proyek produktif yang memberikan manfaat sosial sejalan dengan tujuan makasih syariah yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umat. Jadi, dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam tidak hanya berorientasi pada profitabilitas saja, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjadikan alternatif yang berkaitan dalam konteks globalisasi dan tantangan ekonomi di saat ini. Selanjutnya itu materi ketiga, yaitu teori dan konsep keuangan Islam. Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, keuangan Islam bertujuan untuk memberikan keuntungan tidak hanya kepada individu atau industri, tetapi juga kepada masyarakat. Jadi keuangan Islam yang sah harus dilandasi dengan asas yang berdasarkan dengan prinsip syariah dan kaidah dalam agama Islam. Baik, selanjutnya itu materi keempat, yaitu konsep uang dalam Islam. Dalam sistem keuangan Islam, uang hanya berfungsi sebagai media atau alat tukar, atau medium of action, dan sebagai standar ukuran harga atau unit of account. Dan dalam konsep ekonomi Islam, umum adalah milik masyarakat atau money public good. Jadi, dalam perspektif Islam, uang memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjalankan produk perekonomian umat dalam ekonomi Islam. Nah, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang itu adalah uang dan uang bukan kapital. Materi yang kelima yaitu pasar uang syariah. Nah, pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih terpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka pendek dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, ada beberapa tujuan pasar uang, yakni mengendalikan peredaran uang dan menyediakan likuiditas bagi para investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek. Terus yang kedua itu menyediakan sumber pendanaan bagi perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya itu menjaga stabilitas keuangan dan menentukan tingkat suku bunga. Jadi, hadirnya pasar uang syariah ini menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat, tapi juga untuk perusahaan. Baik, materi yang terakhir itu tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank syariah dan lembaga keuangan bukan muncul sebagai alternatif yang penting dan tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan cara yang etis dan berkelanjutan. Di samping itu, lembaga keuangan non-bank atau non-depository financial institution, lembaga yang tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank lain, melainkan dengan mengeluarkan surat-surat berharga.